oh ini Islam bener apa enggak sih gitu ya. Katanya kalau kita sudah hijrah pengen sholat subuh tuh saya nggak tidur. Demi Allah itu menjamin rezekinya. Yang nggak dijamin itu apa? Surga. Selamat datang di Ruang Ngopi, ngobrol perihal Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit obrolan yang mungkin arahnya belum tentu. Tapi mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah mudahkan hati kita untuk menerima kebaikan-kebaikan yang ada dari setiap obrolan ini, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita mau mengamalkan apa yang ada dalam isi pembicaraan kali ini. Assalamualaikum Kang Wawan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Lama kita tak jumpa Ustaz. Ya. Kang, sedikit bertanya. Kalau berkenan dijawab, insya Allah mudah-mudahan berkenan gitu ya. Siap. Jadi gini Kang, saya tuh sebenarnya pengen mengenal lebih dalam Kang Wawan gitu. Waduh. Soalnya yang saya tahu Kang Wawan itu dulunya tuh jarang gitu aktif di masjid gitu. Oh, iya siap. Tapi alhamdulillah mungkin karena dorongan Allah yang Kang Wawan terima gitu. Oh. Dan Kang Wawan jadikan itu jadi hal yang positif. Jadi alhamdulillah terlihatnya tuh sekarang alhamdulillah masya Allah sering kali di masjid mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masya Allah gitu. Bahkan pandangan orang itu aneh. Ini orang kerja atau enggak gitu kan? Ini orang kerja atau enggak gitu. Kadang-kadang aneh nih. Iya, gimana masjid Kang? apa jadi merempat masjid gitu. Iya, gimana itu perjalanannya Kang? Kalau boleh diceritakan. Jadi sedikit cerita. Yang memang sih kalau misalkan dibilang jauh dari Allah ya. Jauh dari Allah emang jauh banget dari Allah. Jadi ketika kita punya kesenangan lupa, bahkan punya kesusahan pun lupa gitu. Jadi emang kita tuh, saya secara pribadi ya jauh banget Ustaz dari kata Islami lah. Bahkan istri saya juga bilang, ini sedikit cerita ya, nggak apa-apa ya. Dia sedikit cerita, bahkan istri saya bilang kan panggilnya ayah ya ke masjid dong katanya. Masa sih rumah dekat masjid nggak ke masjid? Tetap kalau misalkan belum ngeklik itu, kalau misalkan belum tetap anak saya yang kedua ke masjid terus, ya ke masjid dong. Aku malu katanya, yang lain mah ada bapaknya. Sampai nggak tahu nih anak ada anaknya nggak ada bapaknya. Jadi suatu ketika emang nggak tahu unsurnya dari mana gitu ya. Jadi kalau misalkan ini cerita saya pribadi ya Pak Ustadz ya, mungkin bisa dibantu juga ya masalah kedepannya ya. Ketika kita nonton YouTube gitu, kok tiba-tiba muncul gitu, tau kayak tausiah, kayak Ustadz Soma, tausiah Ustadz Sadiang. Saya kan kurang hafal ya namanya Ustadz, namanya juga dulu jauh dari jauh dari Islam gitu, nggak tahu lah gitu. Muncul di beranda tuh pada muncul lah Ustaz. Bingung dari situ ya. Terus keduanya kok kenapa gitu. Jadi pengen ada rasa pengen apa ya? Pengen gua sholat aja gitu ya apa ya gitu. Gua sholat aja apa ya gitu. Ada tapi nggak ngelakuin gitu ya. Ada sedikit dorongan. Ada gitu. Enggak. Belum ada sedikit dorongan tapi emang di hasrat tuh ada gitu. Nah pas ketika ada apa sih namanya, kalau namanya kita mah kumpulan masjid katanya ya. Saya lagi ngopi lagi ngerokok, ada salah satu tetangga bilang ngapain katanya, santai ikut ke masjid katanya gitu. Lah kata saya ngapain ke masjid, ikut aja ke masjid pokoknya. Ya udah akhirnya saya ke masjid kan. Di situ udah beberapa kayak semacam rapat lah, saya juga nggak paham gitu ya. Ikut aja saya nongkrong, yang penting ngerokok ngopi gitu. Ya udah saya ngerokok ngopi biasa kayak. Dan akhirnya pas di situ saya kenapa ini ya apa namanya, nggak tahu kenapa gitu, kok saya merasa dihargai gitu di masjid salah satu masjid ya. Salah satu masjid kok saya merasa dihargain gitu, maksudnya sopan gitu apa segala macam gitu ya. Oh berarti emang titik
apa sih namanya, titik silaturahminya ternyata ada di masjid gitu ya udah biasa aja gitu gitu ceritanya. Kurang lebih gitu. Apa panjang ya. Ngerokok boleh nggak nih? Oh, silakan. Jadi gini ya, jadi Kang, Allah itu biasanya senang ketika senang dengan hambanya. Itu Allah sering mempertemukan dia dengan hal-hal kebaikan. Contoh yang tadi antum bilang, antum scroll YouTube, yang keluar kok ceramah lagi, yang keluar ceramah lagi. Gitu. Bahkan di Facebook yang keluar ceramah lagi. Nah itu, kadang Allah tuh menyisihkan sebagian rahmatnya, hidayahnya supaya kita tangkap. Tapi banyaknya orang itu nggak pernah sadar. Sekarang gini, kantornya deket masjid, perjalanannya pasti ketika pulang lewatin masjid. Tapi begitu azan berkumandang, ya, itu mereka diam aja. Padahal Allah dengan cuek, mudahnya ya. Allah dengan mudahnya tuh ngasih kayak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar. Tapi karena belum ada getaran di hatinya, mereka lepas gitu. Bener. Jadi gini ya, yang saya bilang tadi, istri saya ngomong mau kayak gimana, oh sholat kamu gini. Tetap kalau belum ngeklik, belum benar belum Ustaz, benar. Saya ingat cerita ada seorang nabi yang biasanya kita kenal, Samson. Antum tahu Samson? Oh, Samson yang kuat ya. Nah, Samson yang kuat. Ini ternyata salah satu nabi dari ajaran kita. Oh, dari Samson itu ajarannya, maksudnya salah seorang nabi. Kata Rasulullah dia adalah seorang nabi yang namanya Sam'un. Dia kuburannya ada di Israel. Nah, Sam'un ini seorang nabi, satu-satunya nabi kata Rasulullah gini, ketika di Yaumul Mahsyar, seluruh nabi bakal berkumpul bersama umat-umatnya. Hanya satu nabi yang namanya Sam'un ini yang tidak punya pengikut sama sekali. Karena apa? Wallahu alam. Kenapa dia nggak punya pengikut sama sekali? Dia terkenal dengan kuatnya, dengan gagahnya. Maka di Yaumul Mahsyar dia pegang satu buah pedang, tapi hanya sendirian. Kebayang nggak seorang nabi aja tidak mampu membawa umat atau menggetarkan hati seseorang untuk mau ikut ke jalan Allah, gitu. Apalagi kita, gitu. Apalagi khususnya saya, waduh, lah Allah, saya udah nggak punya kekuatan buat itu, gitu. Makanya ketika seseorang diberikan hidayah langsung, itu kalau bisa diterima. Kalau itu sorry saya potong. Iya. Kalau itu namanya hijrah apa gimana gitu, tapi nggak tahu gitu ya, nggak tahu ya. Jadi yang dulu saya emang ya sorry ya, ini kadang-kadang ngobrol belajar ya. Namanya masjid itu kelewat tuh udah berapa ratus masjid satu hari atau berapa puluh masjid tuh kelewat aja. Pulang malam berangkat pagi kerja, pulang malam berangkat pagi, itu aja tiap hari gitu. Hasilnya ya gitu-gitu aja sebenarnya gitu. Jadi gini, hijrah itu bukan artinya berpindah. Kalau pindah aja namanya intaqala, dan antakilu min Bandung ila Jakarta. Saya pindah dari Bandung ke Jakarta, itu intaqala. Atau diplesetin nantinya, bisa jadi apa? Saya hijrah dari laki-laki ke perempuan. Nah, enggak gitu juga. Itu taghir, itu yughayir, berubah ya. Nah, tapi kalau dari pria ya kayak kita namanya waria lah, dari waria ke aslinya itu hijrah. Berubah. Itu taubat. Ya. Jadi gitu. Jadi namanya hijrah itu sesuatu yang kita tinggalkan karena ada keburukannya, gitu. Jadi kita tinggalkan keburukan dan mengejar kebaikan, gitu. Dalam surat An-Nisa Allah jelas nih bilang, kata Allah pada dalam surat An-Nisa ayat 100, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah, Allah akan menyediakan seluas-luasnya tempat hijrah untuknya. Amin. Nggak cuma sampai situ, plus ditambah rezeki yang begitu berlimpah, gitu. Cuman orang sampai sini biasanya salah mengartikan, dia pengen hijrah karena hartanya banyak. Bisa, tapi cuman bukan itu tujuannya. Ketika seorang hijrah, biasanya Allah itu membuat hatinya begitu tenang, ketika melakukan ibadah begitu nyaman, tentram, damai, ketika melaksanakan ibadah atau menjalankan semua perintah Allah. Emang bener. Jadi emang pas saya ngelakuin sholat lah gitu ya, ngelakuin sholat. Jadi
perasaan teh bukannya apa zaman sekarang tuh bukannya ini ya, bukannya lebay ya, emang bener ya. Jadi kalau kita udah sholat, perasaan tuh damai gitu, punya masalah damai, karena saya berpikirnya kayak gini, oh saya ini punya masalah nih, ya mungkin ya emang itu jalan dari Allah, oh kamu ada masalah kayak gini. Cuman orang tuh banyak yang ngobrol juga, bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang survei itu, karena beban orang lah misalkan gitu ya. Emang sudah ada pasti bisa nyelesainnya, pundaknya berbeda-beda. Oh kamu punya beban, dia punya, jadi kita nggak ngerasa ya Allah kok gue gini-gini amat sih, kok gue diuji terus, tapi kamu tuh nggak mikir ke situ, gue sabar aja dulu gitu. Gue kalau misalkan mau sholat ya sholat, kalau misalkan mau namanya selawatan ya selawatan, tapi nggak berubah misalkan. Oh ini Islam bener apa enggak sih gitu ya, katanya kalau kita sudah hijrah semuanya gitu kan. Ya. Tapi kita nggak berpikir ke situ sih ya. Makanya harus diingat gitu, ketika seorang hijrah, Allah udah ngasih hidayah dan rahmatnya nih, sehingga orang itu mau terus ibadah. Cuman ingat, Allah juga sandingkan di sampingnya apa? Ujian. Ketika hijrah emang sulit gitu. Sulit banget. Sulit bagi orang yang emang benar belum ikhlas kalau menurut saya gitu. Kalau saya sih insya Allah ikhlas gitu. Jadi benar gitu, benar kata saya kan kalau udah pengen gitu ya. Pengajian di mana-mana kan kita ikut nih, apalagi di bulan Maulid ya, ada pengajian ini kita ikut, banyak ilmu di sana, ternyata banyak ilmu gitu, banyak ngobrol sama orang, ternyata ketenangannya itu ada, bukannya lebay, bener, ketenangannya ada gitu, bukannya kok lebay sih. Ya mungkin kata orang kok Wawan sekarang beda banget sih kayak gini, kalau dulu kayak gitu. Itunya banyak juga godaannya banyak. Omongannya banyak. Cuman antum harus ingat, dalam paling sebulan 2 bulan ya, katanya gitu. Dalam akidah akhlak, bab akidah akhlak. Sebenarnya gini, ketika antum hijrah ya, ada nih dari lisan seseorang yang antum tahu dia kurang baik gitu. Antum bergaul di masa lalunya bersama dia dan melakukan hal-hal yang enggak baik gitu. Lalu ketika antum mulai hijrah, keluar dari lisan orang ini bilang apa? Wih, yang tadinya Kang Wawan dipanggilnya soleh, ahli surga. Antum harus ingat ilmunya. Itu cara Allah mempribahasakan lewat lisan si pencela itu bahwa antum benar. Ahli surga insya Allah, ahli soleh atau ahli amal gitu. Semua yang baik-baik ketika keluar dari sang pencela atau keluar dari orang yang lisannya kurang baik, itu cara Allah mengibaratkan bahwasanya Allah nih sudah mulai mengakui antum. Amin. Iya. Jadi nggak usah risau. Kalau bilang, mulai hijrah nih, ahli surga, masya Allah, itu cara Allah. Kadang-kadang banyak sih ya, banyak yang bilang, wah mentang-mentang lagi banyak masalah sih, kamu jadinya kayak gini. Nanti juga kalau udah senang lagi mah lupa lagi katanya gitu. Insya Allah gitu, maksudnya dengan keadaan, karena hijrahnya kalau disebut hijrah terlalu lebay apa gimana, pokoknya intinya saya pengen mendekatkan diri sama Allah aja gitu. Insya Allah itu bagian dari hijrah. Dulu sampai gini ya, saya kadang-kadang suka sedih ya, nggak apa-apa ya. Kata di YouTube itu bilang sholat subuh itu, kalau kita melakukan sholat subuh katanya kita sudah dijamin oleh Allah, matinya apa segala macam sudah dijamin. Nah semenjak dari itu misalkan saya nggak tidur misalkan kita lagi begadang nih, pengennya sholat subuh tuh saya nggak tidur, demi Allah, bukan ngomong lebay ya. Saya sedih beneran. Kenapa ya? Kapan sih kita dijamin lagi sama Allah? Cuman sholat subuh aja kita udah dijamin. Sholat subuh aja dijamin. Ya, saya sih nggak tahu ya apa dalilnya kayak gimana kan, mungkin Allah yang tahu. Tuh sedih banget itu di situ. Makanya kalau saya lihat udah jam 2 nih. Saya kan bukan ahli sholat ya, bukan ahli apa. Saya sebisa-bisa mungkin saya harus sholat aja. Intinya saya niat nih ya. Nggak tahu ini sholat apa kan, mau sholat hajat, mau sholat tahajud, mau sholat tasbih, mau sholat apa, pokoknya saya sholat, pokoknya saya sholat aja dua rakaat, nggak tahu tuh sholat apa gitu. Saya lakuin aja sholat kayak gitu, daripada saya nunggu subuh ngelamun, lebih baik saya sholat gitu. Sholat langsung sholawatan gitu, sholawatan lah kata orang sebanyak, kata yang saya dengar sholawatan tuh sebanyak-banyaknya sholawatan gitu. Makanya saya bener-bener sholat subuh tuh gak mau ketinggalan sama sekali, tuh gak mau tuh. Pasti saya kalau misalkan udah bangun jam 2 nih, pasti kalau tidur lagi kebablasan. Karena setan kalau percaya mah, karena kenyamanan setan itu lebih enak gitu, maksudnya tidur aja katanya gitu. Makanya saya nggak benar-benar nggak mau itu
gimana ya kalau udah benar-benar ikhlas tuh sholat subuh pun saya nggak mau ketinggalan gitu. Apalagi sholat berjamaah. Ini kalau misalkan kita sibuk nih, kalau dulu kan jangankan sholat ketinggalan, kalau dulu tuh ya sholat pun enggak. Kalau sekarang tuh malah pengennya kita berjamaah. Kan saya tahu, bukan saya udah ngomong tadi kan, saya bukan ahli ibadah, bukan ahli sholat, bacaan pun belepotan. Kalau saya sholat sendiri salah ya salah udah gitu. Maksudnya amal kita takutnya nggak masuk gitu ya, amal sholatnya. Tapi kalau misalkan kita berjamaah, yang saya dengar kan misalkan yang satu aja khusyuk, kita kan kebagian. Itulah fungsinya sholat berjamaah. Makanya saya nggak mau ketinggalan sholat berjamaah gitu. Pengen bukan sholat berjamaah, walaupun 2 orang 3 orang, intinya berjamaah. Masya Allah. Karena jarang Kang yang Allah kasih bener-bener nikmat yang sedang antum rasain sekarang itu. Maka puncak iman itu atau puncaknya nikmat ya itu, nikmat iman, nikmat Islam gitu. Itu ngalahin semuanya. Pokoknya asli ya. Antum ada duit, nggak ada duit, Iya. selama iman dan Islam antum Tenang. masih ada Tenang, karena apa? Yang saya dengar gini ya, Allah itu menjamin rizkinya. Ya maksudnya yang saya tahu nih ya, bukannya menggurui. Yang saya tahu, Allah itu menjamin rizkinya. Yang nggak dijamin itu apa? Surga. Kalau rizki itu sedih banget. Kalau rizki itu udah dijamin. Kalau surga yang nggak dijamin, itu yang saya. Kadang orang gini kan, orang kadang terlalu pusing mikirin perkara dunia gitu. Padahal kita hakikatnya pasti bakal pulang. Kita bakal pulang semuanya gitu. Pertanyaannya, bekal apa yang kita bawa pulang? Itu aja gitu. Orang menstandarisasikan dirinya dan orang lain gak akan pernah ketemu. Semua orang punya comfort zone-nya masing-masing. Semua orang punya kehidupannya masing-masing ya. Ada yang lulus sekolah langsung nikah, setahun punya anak, tapi 3 tahun nggak kerja nganggur. Ada orang yang begitu lulus sekolah langsung kerja, tapi nggak nikah 5 tahun ke depan. Iya. Jomblo aja. Iya, jomblo aja. Karena apa? Karena semua orang punya covernya sendiri. Orang ada yang usaha roti, begitu mulai langsung melejit. Ada orang yang usaha roti, ganti usaha seblak, ganti usaha ini. Semua orang punya cover zone masing-masing. Allah itu pasti ngasih rezeki, apa namanya? Pasti ngasih rezeki, jaminan lah. Jaminan rezeki itu udah pasti. Orang yang nggak punya bapak, nggak punya yatim piatu lah, kita katakan yatim piatu, ternyata kok dia hidup, kok nyampe nikah lagi. Banyak kok ya teman-teman saya yang sebaya nggak punya bapak, nggak punya ibu waktu kecil, ternyata dia udah gedenya masih hidup gitu. Maksudnya ternyata emang rezeki udah dijamin Allah. Ada yang ngomong ternyata yang nggak dijamin itu ya surga. Itu doang sebenarnya. Kita harus cari benar-benar surga itu, ya kita harus cari. Allah pernah bilang, manusia jangan kamu ikut campur dalam 3 urusan ini. Ini urusanku, bahasa kitanya. Yang pertama adalah masalah rezeki. Kamu gak usah pusing mikirin rezeki. Allah nuntut kita 2 perkara masalah rezeki, yaitu ikhtiar dan berdoa. Hasil milik Allah gitu. Antum bisa nyamain kedai isinya bakso, sosis, warnanya sama, tempatnya samping dia, tapi enggak dengan rezekinya. Betul. Gitu. Yang kedua masalah jodoh. Antum perbaiki diri antum, perbaiki kualitas keimanan antum, maka Allah pertemukan nanti insyaallah jodoh. Dan terakhir, perkara yang kata Allah jangan campuri, yaitu masalah maut. Antum gak usah capek-capek bunuh diri, tetap antum ngerasain sakaratul maut. Antum gak usah pusing-pusing nabrakin diri ke kereta. Kalau bahasa Sunda mah kayaknya paeh gitu. Pada akhirnya gitu. Cuman permasalahan udah siap belum? Apa yang mau dibawa ke sana? Kayak gitu. Intinya itu. Jadi kita gak usah pusing masalah ini. Saya ingat betul, guru saya pernah berkata, Kiai Haji Mamduk. Beliau pernah berkata, tingkat kebahagiaan saya yaitu menjadikan Allah sebagai Tuhan saya. Dan tingkat penghormatan tinggi saya atau saya merasa tersanjung ketika saya menjadikan hamba dari Tuhan yang sangat taat padanya. Masya Allah. Saya banyak lah dulu waktu sering kita ngobrol masalah offline lah, kita sering ngobrol masalah, ada kata Ustadz, ada dulu waktu kaumnya siapa tuh, boleh nanti diceritain lagi lah selengkapnya dah.
ada kaumnya siapa yang umurnya nyampe ratusan tahun. Nah, Pas di kaumnya Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam umurnya cuman sekitar lah 65 66 gitu lah. ya. Jadi kalau si bahasanya gini, kalau misalkan ada umur segitu, ya saya habiskan buat Sujud. sujud. Masya Allah. Itu yang saya merinding gitu, yang Pak Ustaz bilang kecil banget gitu, maksudnya Nah. waktu itu mepet ternyata. Mepet banget gitu ya. Lupa saya ceritanya gitu. Ustaz yang nggak paham lah gitu. Ya saya intinya umur panjang sama umur pendek itu maksudnya umurnya umatnya Nabi Muhammad kan cuman sekitaran segitu ya, pakai sujud pasti. Emang pendek banget. Saya mudah-mudahan saya bukan orang yang terlambat gitu buat hijrahnya gitu. Ya, saya umur sekarang udah 38 lah, bentar lagi 40 biarpun mukanya baru 28 atau 19. Gitu kan. Ya. Cuman mudah-mudahan nggak ada yang terlambat kalau menurut saya gitu. Diminum dulu, Pak. Pasti. Jadi kurang lebih itu terjadi di kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi beliau ketika itu melihat satu nenek, seorang nenek umurnya kurang lebih 1000 tahun lah, nangis. Iya, nangis. Jadi ditanyalah Nabiullah, wahai nenek, kenapa kamu nangis? Gitu. Ya Nabiullah Nuh, wahai nabinya Allah Nuh, aku sedih, anakku baru saja meninggal di usianya yang masih dini. Dini itu 60 tahun. Ya. Si neneknya umur 1000 tahun. ya belialah Dia gitu. bilang gitu, kasihan anakku masih kecil, udah wafat oleh Allah, Padahal diwafatkan. 60 tahunan. Nah, akhirnya Nabi Nuh bilang apa? Nanti. Wahai nenek, di akhir zaman umatnya Nabi itu hanya berumur 60 tahun batasnya. Sisanya lebihnya, adapun lebihnya bagian dari bonus. Gitu. Si nenek bilang gini, wallahi demi Allah, kalau saya dikasih umur hanya 60 tahun, hanya saya pakai untuk bersujud. Karena sebentar. Antum sekarang mungkin umurnya udah berapa? Iya, 40 hampir 38, 40 kalau misalkan masuk ke 60 sekitar saya 24 tahunan lagi lah saya harus bersujud. Antum kerasa sekarang umur udah segitu? Kerasa. Anak udah 2. Anak udah 2. Berlalu kan? Begitu aja berlalu. Antum baru kayak kemarin sekolah, ngaji, belajar Perasaan di baru sahabat kemarin, di sahabat gitu. guru atau Iya, di baru hukum asal guru. kemarin gitu. Kita tahu sekarang udah punya anak. Apalagi kalau kita lagi tidur gitu ya, tahu-taunya anak kita udah gede gitu. Ya maksudnya alhamdulillah gitu ya. Ini Makanya lucu gini. Manusia sekarang katakanlah paling lama banter hidup berapa tahun? 100 tahun lah. Itu pun 100 kalau tahun bisa. udah hebat Itu lah, kalau udah hebat hebat. banget dalam dunia yang sekarang ya, di zaman ini 100 tahun itu jago banget. Ya. Katakanlah 100 tahun ini dipakai sama dia ibadah. Pertanyaannya, kalau dia murni ibadah karena Allah, Allah bakal gantiin dengan surganya Allah. Kebayang gak surganya Allah? Abadan abada khalidina fiha. Selama-lamanya itu berapa? Lebih dari 1000 tahun, 2000 tahun, 1.000.000 tahun. Ya selamanya. Wallahu alam. Selamanya. Ya, selamanya Allah bilang. Ya. Kita nggak infinity lah dalam hitungan tahun. Kita nggak pernah tahu. Apa itu Tapi masih tapi- standarnya bilang adil? Enggak. Hmm. Kalau kita hukum adil di dunia, dihukum adil di dunia, kalau kita beribadah 100 tahun ya di surga 100 tahun. Jauh. Tapi kan enggak. Malah lebih dari itu. Malah lebih jaminan Allah bilang apa? Abadan abada, selama-lamanya gitu. Sekarang antum ngorbanin, taruhlah umur cuman Iya, berapa? sisalah 25 tahun buat sujud aja terus ya. Tapi kan nantinya Antum sekarang ngorbanin, makanya dunia ini kata Allah apa? Tanggung. benar juga sih. Itu. Antum berkorban di dunia, akhirat bonusnya. Makanya kadang kita nih lupa. Lupanya apa? Ini cuman persinggahan kita, sama kayak antum ke rest area ngisi bensin, tapi antum terlena di rest area, padahal tujuan antum ke teater. Kan gitu. Kalau tahu teater lebih indah dibanding rest area, kenapa antum merelakan hidup di rest area? Nah, itu. Di rest area antum cari bekal, belanja di minimarketnya, ngisi bensin kendaraannya. Kalau buang air kecil dulu, buang air besar dulu. Sampai akhirnya antum siap, antum pulang. Kemana? Ke teater, ke surganya Allah. Pengibadatannya seperti itu. Gitu. Benar juga sih. Iya.
Ya alhamdulillah gitu, maksudnya capeknya pun ya dunia sebentar. sebentar, cuman berapa tahun. Tapi emang saya yakin ya. Ya mudah-mudahan ya, bukan saya aja sih, mudah-mudahan yang lain juga, teman-teman saya atau yang lain lah minimal. Ya. Ya biarpun saya nggak ngajak, minimal ada hidayah lah kepada mereka gitu. Karena emangnya bukannya saya ini ya, bukannya bilang apa namanya enak sebenarnya, itu tuh hijrah tuh enak, dekat sama Allah tuh. Saya mah tergantunglah nilai mereka masing-masing. Tapi yang saya rasakan emang bener-bener, kalau misalkan saya nih punya sesuatu, misalkan kertek apa sih namanya, kertek hati itu kalau Sundanya tuh apa, gelisah gitu ya, ada apa nih. Kalau dulu tuh gimana gitu, kayak orang kesetanan apa segala macam, saya naon sih gitu kalau bahasa Sundanya gitu. Kalau sekarang apa coba, saya tinggal saya menghela napas sedikit, tarik napas, saya bilang astagfirullahaladzim, udah gitu aja. Itu tenang lagi, perasaan kok ini jadi tenang lagi gitu ya. Ataupun ada sesuatu hal yang emangnya genting gitu, ini terjadi nih, wah ini jalannya memang dari Allah, harus kayak gini gitu aja. Saya berpikirnya, wah ini jalannya dari Allah. Pernah dikisahkan di zamannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini lihat seekor semut, ditanya, Allah ngasih rezeki kamu itu dalam setahun sebanyak apa? Kata semut bilang apa? Allah ngasih rezeki saya sebutir kurma, sebesar kurma. Kalau begitu saya akan jamin rezeki kamu. Dengan catatan setahun ke depan saya akan beri lagi itu. Akhirnya mereka buat perjanjian lah. Akhirnya si semut menerima rezekinya yang ditanggung oleh Nabi Sulaiman, tidak lagi dengan Allah. Akhirnya diberikanlah. Akhirnya ditinggallah selama setahun kemudian. Ketika sampai setahun kemudian, baliklah Nabiullah Sulaiman nih bertanya lagi, kenapa kau sisakan makanan yang aku rezekikan kepadamu setengah? Kenapa kau sisakan? Jawaban semut ini bilang apa? Wahai Nabiullah Sulaiman, engkau adalah makhluk sama sepertiku. Kalau aku berharap kepada Allah, tahun ini aku pasti dikasih lagi. Allah tidak mungkin lupa. Tapi karena aku rezekinya engkau yang nanggung, maka aku takut kau lupa untuk memberikan rezeki untukku. Maka aku sisakan setengah kurma ini, jaga-jaga khawatir kau tidak datang menghampiriku. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Jadi nggak ada lagi makhluk di hatinya. Gitu. Bahkan berharap pada diri sendiri aja itu bisa kecewa gitu. Tapi beda dengan pengharapan kepada Allah. Maka Ali bin Abi Thalib pernah berkata gini, Ya Allah, jika doaku kau kabulkan, aku akan senang. Tapi jika doaku kau tidak kabulkan, aku jauh lebih senang. Karena apa? Karena engkau tahu yang terbaik. Makanya uniknya sahabat Rasulullah, mereka tuh dakwah syiar atau jalan di jalan Allah itu dengan cara yang berbeda-beda. Contoh kayak Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, mereka jalan di jalan Allah itu dengan hartanya, mereka sumbangkan, mereka donasikan. Ya hartanya ya jiwanya. Beda. Ali bin Abi Thalib dengan apa? Dengan kecendekiawanan, dengan ilmunya. Dia tulis kitab, tulis karang, hadis, berbagai macam. Abu Hurairah pun begitu. Gitu. Tapi ingat, Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah muadzinnya Masjid Rasulullah. Yang itu yang kulit hitam itu, bukan apa? Ya. Oh ya. Dia tahu kalau saya seperti Utsman atau Abdurrahman bin Auf sulit bagi saya, atau seperti Ali sulit bagi saya. Maka yang bisa dia lakukan apa? Dengan tenaganya dia azan terus sampai Rasulullah bilang terompahnya Bilal bin Rabah terdengar di surga. Bilal bin Rabah bilang dalam hatinya, kalau saya sudah dijamin surganya oleh Rasulullah, untuk apa saya memperjuangkan kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, atau saya berilmu tinggi seperti Ali bin Abi Thalib gitu. Saya berjuang dengan apa yang Allah telah tetapkan bagi saya, yaitu dengan apa? Muadzin. Ya gitu. Jadi balik lagi dengan cara apapun banyak yang nggak usah kita pintar ngaji nih, kita syiar pasti kita masuk surga nih, nggak usah kan ya. Maksudnya ternyata Islam itu memberikan hal yang mudah gitu kalau menurut maka surga saya. Diperuntukkan banyak jalurnya. Cuma yang pasti yang pertama adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Ya jelas menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi semua larangan. Ya gitu.
Intinya semua permasalahan kita insya Allah pasti pernah dilalui oleh Rasulullah gitu. Makanya dia adalah suri tauladan terbaik, tanpa celah, paling sempurna gitu. Permasalahan kita pernah ditinggal wafat, Rasulullah pernah. Kita lagi keadaan ekonominya lagi jatuh-jatuhnya, Rasulullah jauh pernah. Kita lagi kaya, Rasulullah pernah. Padahal kalau Nabi Rasulullah ya, kalau dia mau kaya mah tinggal minta, mudah lah. Tapi bukan itu tujuannya. Itu. Jadi intinya semua makhluk, manusia khususnya, itu punya porsinya masing-masing. Antum dengan jalur antum, yang lain dengan jalurnya. Jadi kalau misalkan saya mau nanya, orang Islam itu gampang buat masuk surganya, tapi semua orang Islam itu nggak mungkin juga masuk surga gitu ya. Maksudnya dengan cara ya, kadang-kadang kan ada juga yang Muslim cuman nggak bertobat-tobat sampai meninggalnya juga ada gitu. Tapi ketika kita sehari, yang saya pernah dengar gitu ya, seseorang yang pokoknya yang brutal banget lah orangnya, vandalis banget lah gitu ya, pokoknya hancur lah gitu orang itu, mau apa maksiat apa segala macam gitu. Ketika dia mau taubat, hijrah, kita mau taubat nih misalkan nih, saya dengar ceritanya sedikit ya, nggak tahu tuh ceritanya siapa gitu. Pas dia mau taubat di perjalanan tuh tabrakan mobil lah misalkan lah gitu, atau kecelakaan meninggal, ternyata itu udah dijamin ternyata, belum melakukan ternyata. Makanya dari situ, wah, yang belum melakukan aja tapi kita sudah niat gitu. Bukannya kita pengen gitu ya, maksudnya ternyata sudah dijamin gitu ya, dijamin lah oleh Allah, dijamin. Rasulullah ngasih garansi buat umatnya. Segitu baru niat aja. Yang pertama, seluruh umatku masuk surga. Belum selesai hadisnya ada nanya sahabat, walaupun dia pembunuh ya Rasulullah, walaupun dia penjina ya Rasulullah, ya. Walaupun dia pendosa ya Rasulullah, ya. Illa man azza, kecuali yang enggak mau. Masya Allah, Rasulullah baik banget sampai ngegaransi kita memberikan syafaat bagi umatnya yang mau bertobat ya. Ada lagi cerita lah sedikit lah tentang saya, kenapa saya pengen bener-bener dekat sama Allah gitu ya. Jadi di suatu ketika kan kita lagi jalan nih ceritanya. Saya kan bukan nggak biasa lah, saya jarang sholat Jumat lah, jarang sholat Jumat. Suatu ketika saya diajak teman saya pakai mobil lah, saya bilang kalau temannya si Allah gitu ya, saya bawa mobil, pas azan mau sholat Jumat, mampirlah ke masjid. Nah, beliau mungkin sering sholat Jumat, saya jarang. Pas wudhu, saya duduk dulu sebentar di terasnya masjid gitu ya, kok banyak gitu ya yang masuk ke masjid itu yang yang mobilnya pada mewah lah, saya nggak bisa sebutin mobilnya gitu ya. Mobil A masuk mewah, mobil B masuk mewah, mobil C masuk mewah gitu ya. Pokoknya yang masuk tuh banyak lah mobil-mobil yang bagus. Saya jadi berpikir kayak gini, mereka aja yang ekonominya cukup lah, kalau menurut saya bilang ya, mobilnya juga bagus, bahkan lebih gitu ya. Dia sempat ke masjid gitu, maksudnya kok gue punya motor butut aja susah banget ke masjid, sujud tuh susah gitu. Makanya mulai dari situ juga saya berpikir, sehebat-hebatnya raja lah gitu maksudnya ya, dia pasti ya kita ngomongin masalah inilah gitu ya, masalah apa namanya, kayak Wolu Songo lah gitulah, Sunan Gunung Jati, gimana nggak kaya gitu ya, raja apa nggak tahu tuh apa raja apa saya kurang apalah gitu, pokoknya dia punya kekuasaan lah gitu, dia sujud, bahkan dia mensiarkan Islam, kok gue yang nggak punya apa-apa kok diem aja gitu maksudnya. Nah sekarang berpikirnya nggak ada yang hebat, nggak ada yang itu ya, cuma tunduk pada Allah gitu aja. Saya harus tunduk, benar, saya harus tunduk, harus mencintai dan tunduk gitu aja. Sekarang tuh benar-benar. Jadi banyak jalannya. Jadi sekarang tuh saya nggak tahu kenapa
ujung saya udah ada di makam Sunan Gunung Jati gitu lah. Nah, ini cerita lah sedikit ya. Terus saya bisa ke makam ke masjidnya Sunan Gunung Jati gitu. Kalau dulu kan apa itu? ngapain gitu maksudnya ya? Ngapain seorang jarah-jarah jauh-jauh ya, sorry ya maksudnya, ngapain sih jarah-jarah jauh-jauh ke sini. Ternyata emang di situ oleh Allah ya kita mendoakan lebih dekat gitu maksudnya ya. Itu menurut ajaran kita ya, maksudnya menurut ajaran kita ya, mereka yang mensiarkan Islam. Kok orang-orang pada berbondong-bondong sih kalau apalagi bulan-bulannya Maulid ya kayak gini ya. Kok banyak yang ke Cirebon gitu ya. Ternyata emang pusat Islamnya tanah Jawa tuh ya di Cirebon ternyata gitu. Jadi sekarang tuh pengen menghabiskan waktu apa sih namanya sholawat ya, apa zikir gitu ya, saya juga nggak hafal, pengennya lama gitu. Bener, pengennya kalau udah habis nih, misalkan kan ada kata teman saya yang bawa saya gitu ya, lu mau di sini sholat terus katanya gitu, diem zikir apa maksudnya sholawat aja terus, karena saya nggak mau melewatkan momen-momen yang ada di sini gitu ya. Segitu saya diajak ke masjidnya Sunan Gunung Jati, apalagi saya diajak ke Mekah gitu ya. Oh mungkin nggak mau pulang gitu. Ya ini cerita lah sedikit ya. Jadi ternyata kalau kita ya ikhlas hijrah, ternyata orang itu membawanya kita ke tempat-tempat yang positif ternyata. Bener. Ini bukan secara kebetulan apa secara gimana gitu ya. Yang ngajak tuh pasti ke tempat-tempat yang kayak gitu ya, maksudnya ke masjid ini, ke makam ini, ke makam ini. Kok pas gua nggak tahu, nggak jauh dari Allah gitu, kok yang ngajakinnya nggak ke situ gitu, maksudnya nggak ngajakinnya nggak ke situ. Salah gitu. satu isyarat Allah ketika Allah udah senang seorang hamba, Allah bakal pertemukan tuh yang baik-baik dengan orang yang baik, ya, pekerjaan yang baik, lingkungan yang baik, kehidupannya akan jauh lebih baik. Dan jelas dia akan merasa dekat dengan Allah kayak gitu. Makanya itu salah satu nikmat yang alhamdulillah sekarang masih dirasakan gitu. Biarpun saya nggak punya guru, ya saya banyak ngobrol banyak sama Pak Imron ahlinya gitu. Adalah banyak lah yang di masjid itu emang orang-orang yang orang ke masjid itu ya orang-orang yang tahu gitu, ngepaham gitu. Yang tahu paham ya saya sedikit-sedikit banyak ngobrol lah, kalau lagi santai lagi ngopi saya nanya-nanya sedikit. Oh ternyata banyak sekali ya yang barokah yang yang bisa didapat di satu malam itu, ternyata banyak. Ada sholat ini ya, ya kayak semacam kayak sholawat gitu ya. Satu sholawat aja kan kata Imron bilang satu sholawat aja seperti 1000 kebaikan apa gitu. Tapi saya intinya tahu itu satu kalimat sholawat itu udah mewakili beberapa ribu. Itu ya di situ aja dengan selawat aja kita udah dapat berkahnya, benar-benar berkah gitu ya. Apalagi saya ngelakuin sering, kalau dulu kan nih kalau mau hidup lu tentram aman dibaca selawat 1000 langsung 1000 gitu ya. 1000 gitu ah. Jadi mindsetnya tuh 1000 capek dong ya. Udah gitu maksudnya ya, intinya ke situ. Ternyata pas saya apa namanya ya, pas saya dawang namanya ya, pas saya lakukan 1000 nggak nyampe 15 menit. 1000 nggak nyampe. Jadi ya saya pengen mindsetkan lah, maksudnya pola pikir saya pengennya gini ya, habis sholat dulu. Pokoknya setiap saya lagi santai daripada saya nonton YouTube nggak jelas, nggak kemana-mana, lebih baik saya sholawat gitu. Itu sholawat. Makanya saya sempat nanya ke Imron, sholawat itu boleh nggak sih kalau kita nggak punya wudu lah gitu, maksudnya artinya kita lagi di kereta atau lagi di jalan kan kita kadang-kadang nggak punya wudu ya, boleh nggak sih kita sholawat? Kan kadang-kadang sering nanya gitu kayak gitu, maksudnya mentafsirkannya tuh kayak gimana gitu. Ternyata boleh kan, yang penting kita mengingat Allah lah gitu. Sholawat sendiri bagian dari perintah Allah ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah bersama malaikatnya pun berselawat kepada Nabi gitu. Maka kita diperintahkan kasih sholawat yang terbaik untuk Rasulullah gitu. Itu benar-benar ya, Allah ngelakuin sholawat
dari sekian banyak rutinitas kegiatan kewajiban yang Allah tetapkan menjadi kewajiban bagi manusia, hanya satu yang Allah lakukan. Rukun Islam, syahadat, Allah nggak bersyahadat. Sholat, Allah nggak perlu sholat. Zakat apalagi. Puasa buat apa? Haji nggak penting bagi Allah. Dari 5 kewajiban yang Allah wajibin buat apa orang Islam, itu nggak dilakuin. Tapi sholawat harus. Allah sendiri mengucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya baru terpikir gitu, maksudnya baru terpikir ya. Saya pernah ada yang saya cerita banyak juga sih, saya yang cerita-cerita yang banyak kan story yang di YouTube kan saya sering lihat gitu ya. Waktu saya mungkin Ustadz lah yang lebih paham gitu ya. Jadi ketika Rasulullah apa namanya Isra Miraj ya namanya, sorry Isra Miraj gitu ya. Dia nanya ada malaikat yang tangannya 1000 katanya gitu ya, jarinya 1000. Nah, bayangin berapa ada tangannya tuh 1000, jari-jarinya 1000. Itu bener apa enggak saya nggak tahu ya, maksudnya Ustadz lah lebih nanti bisa dijelaskan ke saya juga ya. Tanya sama Rasulullah ke malaikat Jibril kan. Kalau ke bahasa kita mah ya, eta malaikat naon gitu, itu malaikat apa sih katanya gitu, tangannya banyak gitu. Oh, saya nggak tahu nama malaikatnya ya, nanti bolehlah Ustadz terangin lagi ke saya gitu biar kita lebih ini ya. Tugasnya malaikat itu ternyata dia menghitung jatuhnya air hujan. Satu pun tidak terlewat. Dari zaman Nabi Adam. Iya, zaman Nabi Adam malah. Wah, saya baru tahu malah ya. Dari zamannya Nabi Adam malah ya. Sampai detik ini nggak pernah terlewat. Cuman saya nggak bisa menghitung berapa banyak umatnya ya Rasulullah yang bersolawat tuh pahalanya tuh nggak kehitung. Tuh saya rindu gitu, cerita itu rindu karena dari kan kalau namanya dari story YouTube kan cuma sekilas aja gitu ya. Maka cintanya Rasulullah ke umatnya bisa dibilang melebihi cintanya dia kepada dirinya sendiri. Gitu. Makanya aneh bagi kita kalau kita nggak cinta kepada Rasulullah. Timbal baliknya, ada timbal baliknya. Di akhir sakaratul maut ya Rasulullah, yang ditanya siapa? Bukan anaknya, bukan istrinya, bukan hartanya, bukan sahabatnya, tapi apa? Aina umat, mana umatku? Umat. Sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, ini kami umatmu ada di sini. Kata Rasulullah apa? La, antum, kalian bukan apa? Bukan umatku, kalian sahabatku. Terus siapa umatmu ya Rasulullah? Umatku adalah orang yang mencintaiku, yang senantiasa bersolawat untukku, tapi tidak pernah berjumpa denganku. Itu umatku. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umatnya Rasulullah SAW. Karena banyak para nabi yang ketika tahu bahwasanya di akhir zaman ada seorang nabi akhirul anbiya, gitu kan. Semua nabi ini ingin apa? Ingin menjadi umatnya Rasulullah. Tapi nggak kesampaian. Hanya beberapa nabi, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Khidir. Sisanya Allah alam, Allah jabah. Tapi yang lain nggak sampai. Kenapa? Banyak utamaannya menjadi umatnya Rasulullah SAW. Banyak. Nah, salah satunya itu jaminan surga bagi yang mau. Gitu. Jadi emang apa sih luar biasa ya? Maksudnya benar-benar Islam itu luar biasa. Saya tahu cerita histori Islam, apa kisah-kisahnya Rasulullah. Itu ya dari dulu sih tahu cerita Rasulullah, cuman kan kita nggak mendalami tuh, benar jadi nggak paham. Tapi sekarang tuh benar-benar paham faedahnya ternyata. Kalau dulu kan ceritanya gitu, ada nabi yang bisa membelah lautan. Kalau dalam zaman kecil kan apa namanya, kecil taunya keren hebat katanya, lautan bisa dibelah gitu ya. Seakan kayak dongeng ya, aja gitu. Kayak dongeng, bener kayak dongeng. Ternyata emangnya aslinya ada gitu, Itu bukan sekedar orang bikin cerita. Ini ada nabi ini nih, cerita ini bisa membelah ini gitu ya. Makanya Al-Qur'an turun
Itu pertama dalam kalimat atau di dalam surat Al-Baqarah jelas, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tuh tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan Allah nantang, coba cari permisalan satu kitab atau satu tulisan, satu karangan ilmiah apapun itu yang bisa menyaingi ini. Allah tantang manusia. Enggak ada. Nggak ada ya. Fungsinya Al-Quran apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi antum tutorial dari hidup, awal hidup sampai wafat itu ada, insya Allah. Kayak gitu. Antara dua, Al-Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Pasti ada permasalahan antum. Antum lagi masalah ekonomi, lihat bagaimana sahabat atau Rasulullah caranya gitu. Antum lagi menjadi pemimpin yang lagi tenar-tenarnya seperti apa, lihat Umar bin Khattab. Kayak gitu. Ya. Antum punya ilmu yang luar biasa, lihat Ali bin Abi Thalib. Antum punya harta yang wah nggak karuan, lihat Utsman bin Affan. Masya Allah. Itu semua pernah dicontohkan gitu. Dan fungsinya Al-Quran dan hadis adalah sebagai apa? Petunjuk bagi kita. Gitu. Kalau kita tahu nyasar kemana, ya pasti larinya ke sana. Hal yang antum rasain tuh relate sama ayat Allah yang dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu ciri-cirinya kata Allah, alladzina idza dzukirallah, jika diperdengarkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Antum getar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Kita nggak usah, ikutin gua nih, gua udah hijrah nih, nggak usah juga. Emang nggak ada pikiran di situ nggak ada pikiran gitu. Jujur saya, pokoknya kalau kita bikin lingkaran gitu ya, 360 derajat sebenarnya, berbelok 360 derajat. Istri saya tercinta aja bilang kayak gini. Istri saya tercinta aja bilang kayak gini. Mumpung lagi ini katanya, kalau mau ngebully mah katanya gitu. Maksudnya kalau mau lagi ngebully mah mumpung lagi ini tobat dia katanya gitu kalau ngobrol gitu ya. Emang lebih bersabar gitu, maksudnya lebih ke tingkat. Jadi yang saya rasakan tuh sabarnya ada yang walaupun sabarnya benar-benar belum itu sabar yang baik tuh kayak gimana, yang penting saya udah melakukan masa ini sabar. Ikhlas tuh paling sulit, paling benar-benar sulit. Ikhlas tuh paling sulit. Contohnya ketika kita kehilangan orang tua kita, nangis apa segala macam, atau ketika orang yang kita sayangin lah gitu meninggalkan kita, apa frustasi segala macam, bikin WA story, bikin kayak gini, ngapain gitu maksudnya, ngapain gitu. Jadi sekarang mah ya kita punya segini ya, alhamdulillah rezekinya cuma segini gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngomporin gitu ya, ngapain lu kayak gitu aja dipercayain, kayak gini gitu ya. Rezeki kita segini, mau kita minta lebih ya rezekinya segini, biarpun kita nggak kerja atau kita cuma kerja sedikit tapi hasilnya ada yang ngasih gede, ya emang ya Allah ngasihnya gede. Biarpun yang bilang wah kita harus main slot nih dapat 1 miliar di hari Rabu misalkan, besok hari Rabu misalkan kita main slot dari malam misalnya dapat 1 miliar, ternyata biarpun nggak main slot juga kita dapat 1 miliar karena rezekinya udah yang membedakan antara antum mau kejar itu dengan cara yang halal atau yang haram. Nah itu doang sebenarnya. Kalau haram rusak ke seluruh apa yang ada di diri antum, kalau halal berkah ke semua yang ada di diri antum. Itu aja. Mungkin saran dari saya, kalau antum bersedia saat ini ketika antum telah Allah kasih nikmat yang begitu besar, pertahankan istiqomah. Harus. Nah, karena berat, istiqomah itu berat. Rasulullah 2 yang paling berat di dunia ini, antara amanah dan istiqomah. Gitu. Dan selalu ingat, orang ketika mulai mencintai Allah, mengenal siapa Tuhannya, pasti Allah terus berikan apa? Ujian, bersanding bersama dengannya. Pasti. Nah, sampai kapan? Sampai wafat. Sebentar. Tapi insya Allah jaminannya Allah jamin. Buat yang belum tahu, Kang Awan ini sesi dokumentasi di Masjid Ar-Rahman. Gitu. Jadi YouTube terjadinya sosial YouTube medianya, ini ya, itu Kang Awan yang ya, kenapa kerja. saya milih yang YouTube ya sebenarnya sih simpel sih sebenarnya ya. Kenapa saya milih dokumentasi YouTube-nya lebih ke penceramah apa segala macam, ke baik-baik sebenarnya mah
agak sedikit melambat. Buat tausiah melambat, tapi saya pengen alasan pengen ke YouTube ya alasan saya pengen tahu kajiannya gitu. Ternyata misalkan gini ada ceramah nih misalkan ya. Ada ceramah contohnya salah satu ceramah lah gitu. Saya shoot ternyata setelah saya shoot saya edit. Nah di editing ini saya terngiang-ngiang 1 jam itu isinya saya hafal. Karena antum ulang-ulang lagi. Karena saya ulang lagi gitu. Berarti kalau ditanya jamaah siapa yang paling paham ya antum. Iya saya. Karena diulang lagi gitu Kak bahasanya gitu. Terakhir Kang Wawan. Satu kata buat Kang Wawan yang saat ini Kang Wawan rasakan dari nikmatnya Allah beri rasa nikmatnya hijrah apa? Satu kata. Menyenangkan. Masya Allah. Menyenangkan. Jadi pokoknya indah lah gitu. Boleh 2 kata. Boleh menyenangkan indah lah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga sama Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita menuju jalannya. Ya mungkin ya sedikit ya. Mungkin Imron juga nggak tahu profil saya ke belakangnya seperti apa kan. Kalau misalkan Imron tahu profil saya ke belakang, saya nggak perlu tahu. Mungkin ngeri gitu. Ali bin Abi Thalib pernah terakhir. Saya tutup dengan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita gini. Tidak perlu kalian menceritakan apapun kepada orang lain tentang diri kalian. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu. Tidak perlu itu. Ya. Dan yang membencimu tidak akan mempercayai itu. Apalagi ini sifatnya aib. Ya. Aib ketika jadi yang dimiliki oleh umat muslim itu nggak perlu lagi diceritakan. Kalau saya suka sama cara antum yang saat ini, udah saya nggak peduli antum di masa lalu seperti apa. Gitu. Mudah-mudahan antum diberikan istiqomah dan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman saya juga ikut. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kang Wan. Ya. Insyaallah.